Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, how are you? Oke, semoga kalian semua sehat selalu dalam lindungan Allah ya. Alright, jadi kelas 7 kita masih melanjutkan bab yang kemarin, yaitu bab mengenai present tense. Oke, kita masih di bab yang sama, penggunaan present tense. Kapan sih kita pakai present tense? Saya ulang lagi sebentar, present tense itu apa sih? Jadi present tense itu adalah salah satu bentuk tenses dalam bahasa Inggris ya. Jadi salah satu bentuk kala waktu. Jadi grammar itu namanya grammar dalam bahasa Inggris. Present tense itu digunakan dalam kondisi apa aja? Present tense itu digunakan untuk, kemarin kita udah ada contohnya untuk menyatakan kebiasaan, terus untuk menyatakan profesi juga kemarin kita menggunakan present tense kayak gitu. Terus juga untuk menyatakan sesuatu yang dilakukan secara teratur dan menyatakan sebuah fakta. Itu ya intinya. Jadi present tense itu jadi dalam bahasa Inggris ada yang namanya grammar, dan present tense itu salah satu grammarnya. Grammar tuh kayak apa ya? Dalam bahasa Indonesia itu tata bahasa namanya. Jadi cara penulisan kalimat gitu. Dan intinya sebenarnya present tense ini adalah penggunaan verb atau kata kerja. Jadi bergantung sama subjeknya apa, itu nanti verbnya jadi kayak apa. Misalnya subjeknya I, you, we, they, berarti kata kerjanya biasa aja sesuai dengan seperti yang di kamus. Cuman kalau subjeknya he, she, it, berarti nanti kata kerjanya verbnya itu ditambah huruf s atau es. Nah yang seperti itu namanya present tense. Terus kalau mau bilang tidak dalam bahasa Inggris, itu kalau subjeknya I, you, we, they, itu ditambah dengan don't. Misal tidak melakukan sesuatu ya, berarti I don't eat, kayak gitu. Dalam present tense, I don't eat, they don't sleep, kayak gitu. Terus kalau subjek he, she, it dalam present tense ingin menyatakan tidak melakukan sesuatu, berarti he doesn't eat atau she does not eat. Jadi does not atau doesn't untuk subjek he, she, it, dan do not atau don't itu untuk subjek I, you, we, and they. Seperti itu sekilas kita ulang tentang present tense, arti dari present tense. Dan sekarang kita lanjut lagi. Kapan sih kita pakai present tense selain di kondisi-kondisi yang sudah disebutkan yang lalu, minggu lalu ya, sudah disebutkan minggu lalu. Jadi di sini kita menggunakannya saat kita ingin menyatakan kegunaan dari suatu barang atau bisa disebut fungsi dari suatu barang. Kita masuk contoh yang pertama. It's very comfortable. I sit on it. Ini sangat nyaman. Aku duduk di atasnya. Jadi ini adalah kegunaan dari sebuah sofa. Jadi kita gunakan untuk apa sih sofa itu? Jadi kita menggunakannya untuk duduk. Aku duduk di atasnya. Aku duduk di sofa itu. Seperti itu. I sit on it. Kemudian yang kedua, it's an interesting book. Ini adalah sebuah buku yang menarik. I read it every day. Aku membacanya setiap hari. Jadi buku itu untuk apa sih kita memiliki buku? Buku itu untuk dibaca. Jadi I read it every day. Seperti itu. Ini bisa juga dimasukkan dalam kondisi kebiasaan ya, atau dilakukan secara teratur karena ada keterangan everyday atau setiap hari. Kemudian yang ketiga ini, this is a bowl. It is round. Ini adalah sebuah mangkuk. Ini berbentuk bulat. We put soup on it. Kita meletakkan sup di dalamnya. Tuh, jadi apa yang kita gunakan pada mangkok itu buat apa sih kayak gitu? Jawabannya we put soup into it. Kita meletakkan sup ke dalamnya. Jadi kalau di atas kita meletakkan sesuatu di atas, berarti itu on, di atasnya, on it. Jadi saya duduk di atas sofa, I sit on it. Tapi kalau ke dalam, ini sekalian latihan preposisi ya. Jadi kalau ke dalam kita meletakkan sup di dalamnya, di dalam mangkok, berarti pakainya into. Kalau di atasnya itu on, kalau di dalamnya itu into. Oke. Alright. Kemudian next kita langsung ke
Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini adalah ada contoh dialog di sebuah kelas bahasa Inggris. Kita coba baca dulu ya. Miss Mutia. Good morning, class. Good morning, Miss Mutia. Today, we are going to go out and see the things, plants, and animals around us. Hari ini kita akan pergi keluar dan melihat benda-benda, tumbuhan-tumbuhan, dan hewan-hewan di sekitar kita. Yay! Terus Miss Mutia lagi, let's go out now. Ayo kita pergi sekarang, ayo kita keluar sekarang. Kemudian they are outside, jadi mereka udah di luar. Miss Mutia kembali bicara. Look at the flowers in the schoolyard. Lihatlah bunga-bunga di halaman sekolah. Do you think they are beautiful? Apakah kamu berpikir mereka cantik atau indah? Do you? Yes, they are. They are colorful and beautiful. Ya, benar, Miss. Mereka sangat berwarna, colorful, mereka berwarna, and beautiful, dan cantik. Miss Mutia, jadi Mutiara sekarang, Miss Mutiara. They beautify our school. Mereka memperindah sekolah kita. Jadi di sini salah satu, jadi mereka percakapannya ini dalam kondisi di hari itu ya, jadi today kayak gitu, dan menyatakan beberapa hal. Di Miss Mutiara ini tadi bilang they beautify our school, mereka mempercantik sekolah kita. Ini sama aja beliaunya itu menyatakan kegunaannya dari bunga tersebut. Jadi bunga yang colorful and beautiful itu mempercantik sekolah. Ini they beautify our school, mereka mempercantik sekolah kita. Kemudian how about the sun? Bagaimana dengan mataharinya? What do you know about the sun? Apa yang kamu tahu tentang matahari? Terus Udin bilang, it rises in the east and sets in the west. Matahari itu, itu menggantikan kata matahari. Mataharinya terbit dari timur dan tenggelam di barat. Terus Miss Mutiaranya, very good. How about the big trees? Bagaimana dengan pohon-pohon besar? What are they for? Untuk apa mereka? Edo menjawab, they provide shade and oxygen. Mereka provide itu lupa. Provide itu memberikan gitu loh. Providing. Bentar kita cari ya. Provide, agak lupa Miss Intan. Provide, menyediakan, ya, memberikan, menyediakan. Jadi shade. Oke, jadi tadi Edo bilang they provide shade and oxygen. Jadi pohon yang besar-besar itu menyediakan shade atau tempat teduh gitu, naungan, dan oksigen. Miss Mutiara, that's right. Anything else? Ada yang lain? Kemudian Siti bilang, they give fruits too. Mereka juga memberikan buah-buahan. Miss Mutiara bilang, yes, some trees do. Ya, beberapa tumbuhan, beberapa pohon memang memberikan buah. Look, lihatlah. There is a cat. Ada seekor kucing. Kemudian Benny, I like the cat. Aku suka kucing. She is very cute. Dia sangat cute. I usually feed her. Aku biasanya memberi makan dia. She eats a lot fish, but she doesn't like rice. Dia makan banyak ikan, tetapi dia tidak suka nasi. I play with her during break time. Aku bermain bersama dia selama waktu istirahat. She's very playful. Dia sangat menyenangkan. Playful tuh kayak enak diajak main gitu, ceria seperti itu. Miss Mutiara, she makes you happy, doesn't she? Dia membuatmu happy kan? Terus Lisa, yes, he does. Ya, benar sekali. Seperti itu. Nah, di sini di percakapan ini itu sebentar. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi di dialog ini itu ada beberapa pernyataan-pernyataan yang dinyatakan oleh murid-murid ataupun oleh gurunya ya. Jadi kan mereka percakapan di luar, kemudian melihat-lihat pemandangan sekitar, ada pepohonan, ada bunga-bunga, ada hewan-hewan seperti itu. Kemudian
Di situ ada dialog antara guru sama murid, yang gurunya tanya tentang pengetahuan muridnya, apa yang mereka tahu tentang bunga-bunga di sekolah, atau tentang pohon-pohon besar, atau tentang kucingnya. Nah, di sini murid-muridnya itu menjawab apa yang mereka ketahui, dan itu bisa dibilang itu sebagai fakta umum ya, atau jadi itu fakta yang ya memang seperti itu gitu, memang seperti itu adanya gitu. Contohnya tadi, nah itu juga tadi menggunakan present tense, yang pernyataan-pernyataan itu. Contohnya tadi yang sudah saya garis bawah menggunakan tanda merah, they beautify our school. Jadi they tadi menggantikan kata bunga karena sedang membicarakan flowers. Terus Miss Mutia bilang they beautify our school. Jadi maksudnya bunga-bunga itu mempercantik sekolah kita. Jadi itu statement atau pernyataan yang menggunakan present tense, karena itu sebuah fakta. Kan bunga kan memang memperindah ya. Jadi mereka memperindah, bunga-bunga itu memperindah sekolah kita. Kemudian yang lain adalah ini tadi, Miss Mutia tanya tentang the sun atau matahari. Terus Udin menjawab, it rises in the east and sets in the west. Jadi ini juga sebuah fakta. Semua orang juga tahu kalau matahari itu matahari terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Nah, ini juga menggunakan present tense. Kemudian yang lain lagi tadi menanyakan mengenai big trees. Big trees itu pohon yang besar-besar, itu mereka kegunaannya untuk apa sih? Kegunaan suatu barang, kegunaan suatu benda. Itu berarti juga sebuah fakta kan. Nah, Edo menjawab, they provide shade and oxygen. Jadi they itu menggantikan big trees tadi, karena yang lagi ditanyakan adalah big trees atau pohon besar. Jadi Edo menjawab pohon besar itu menyediakan naungan, shade, tempat teduh seperti itu, dan oksigen. Itu juga menggunakan present tense. Kemudian Siti juga menjawab they give fruits. They itu tadi big trees ya, masih di big trees. Jadi pohon-pohon besar itu memberi buah-buahan. Kemudian ada lagi tadi berbicara tentang kucing. Oke, kucingnya tadi berarti ini juga menggunakan present tense semua. Pernyataannya Benny, dia menggunakan present tense. Oke, I like the cat, she is very cute. Jadi pernyataan dia itu menggunakan present tense. Kemudian ada lagi nggak? Oh enggak ya. Ya, berarti sampai sini ini semua sebenarnya menggunakan present tense. I play with her during break time. Ini juga menggunakan present tense. She is very helpful. She makes you happy. Ini juga present tense. She does, ya, ini juga present tense. Some tourists do. Ini juga present tense. Jadi percakapan ini itu sebenarnya menggunakan present tense. Cuman kita fokus ke pernyataan atau statement yang itu merupakan contoh dari present tense kayak gitu. Contoh dari present tense yang fakta umum. Oke. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini kita bisa lihat present tense. Ciri-ciri present tense lagi yaitu adalah kata kerjanya ya. Nih, beautify. Kemudian rises and sets. Kemudian provide. Kita fokus di sini dulu. Give. Oh, kebanyakan. Give. And then like, I like. Ini ada to be juga, ini juga kata kerja. She is. And then I usually feed, memberi makan, feed. Eats, makan. Doesn't like, ini juga present tense. Okay. Kemudian I play. She makes, ini juga present tense. She does, ini present tense. And then ini juga ya, they are, ini juga present tense, bentuk to be tapi present tense. Oke. Yes. Nah, di sini good. Di sini saya sudah bilang minggu lalu juga sudah saya sampaikan ya sepertinya. Kalau saya tidak lupa, maaf kalau lupa. Jadi present tense itu intinya apa sih, Miss? Intinya itu kalian tahu penggunaan ini kata kerjanya. Jadi yang saya beri kuning-kuning ini, warna kuning ini adalah kata kerjanya. Jadi kata kerja itu bisa berupa verb, kata kerja, bentuk kata kerja, atau juga bisa to be yang is, am, are gitu.
Jadi di suatu kalimat kata kerjanya itu bisa to be, bisa juga kata kerja yang langsung, yang beautify itu terus rise, seperti itu. Nah di sini kalau kalian lihat yang they beautify our school, itu beautify itu tulisannya biasa karena subjeknya they, jadi beautify-nya mempercantik tetap beautify. Nah sedangkan di rise ini ada tambahan s, di sets ini juga ada tambahan s ya. Jadi di terbit dan tenggelam ada tambahan s. Kenapa? Karena subjeknya itu it. Jadi rise ditambah, terbit itu kan rise bahasa Inggrisnya. Nah ini ditambah huruf s di belakangnya. Ini set, tenggelam ditambah s di belakangnya. Kemudian provide, menyediakan, itu karena subjeknya they, jadi provide tetap provide tanpa ada tambahan s. Kemudian yang give juga tetap give tanpa ada tambahan s karena dia subjeknya they. Kemudian lagi ini subjeknya I, jadi kata kerjanya like, menyukai. Terus ini juga subjeknya I, jadi kata kerjanya feed, memberi makan tanpa ada tambahan s. Sedangkan ini makan, eat, ada tambahan s karena subjeknya she. Gitu. Nah ini subjeknya she, jadi negatifnya doesn't, does not, dan like kembali ke bentuk awal tanpa tambahan s. Itu. Ini juga play tanpa ada tambahan s karena subjeknya I, dan ini mix ada tambahan s karena subjeknya she. Jadi intinya kalian harus tahu kapan verb itu ada tambahan s atau enggak, dilihat dari subjeknya, bergantung dengan subjeknya. Itu dalam present tense seperti itu. Oke. Kemudian ini yang tadi udah kita baca, people, things. Oke, kita bisa isi bersama-sama ya. People, things, plants, animals. Statement related to the people. Oke, jadi ini ada the flowers. Flowers. Tadi statementnya apa tentang flowers? Kita tahu statementnya adalah they beautify our school. Tadi ya, mereka mempercantik sekolah kita. Terus the sun. The sun tadi statementnya it rise in the east. Oke, dia terbit di sebelah barat dan tenggelam di sebelah timur ya. Tadi bisa diteruskan sendiri. Kemudian yang the big trees tadi ada 2. Tadi yang bilang big trees ada 2 ya. Nah ini Edo sama City. Jadi they provide shade and they give fruits, seperti itu. Terus the cat tadi, nah buat the cat tadi, the cat itu ini, catnya very cute. Berarti bisa dijawab she is very cute. Statementnya atau pernyataannya she is very cute. Sampai sini bisa. She eats a lot fish but she doesn't like rice. Itu juga bisa. Kemudian Benny, tentang Benny, pernyataannya apa ya tentang Benny? Benny dia bilang I like the cat. Berarti kita bisa tulis he likes cat. He likes the cat. Sorry. He likes the cat. Oke. Kenapa he likes the cat? Karena di sini kan Benny bilangnya I like the cat. Dia bilang seperti itu. Aku menyukai kucing. Tetapi untuk diisikan di sini Benny, karena yang mengisi kita kan bukan Benny. Jadi kata I diganti dengan he. Jadi maksudnya dia. Jadi kita yang mengisi dia. He ini maksudnya Benny. Dia menyukai kucing, seperti itu. Oke, paham ya? Oke, next untuk tugasnya adalah ini. Jadi tugas kalian sini. Salah. 6, 7. Oke. Jadi di sini apa? Kalian buat tabel. Ini udah di contohnya. The things, benda. Boleh hewan, boleh benda, boleh tumbuhan gitu. What we use them for. Kita menggunakan untuk apa? Menggunakannya untuk apa? Tapi kita fokus ke benda aja ya biar lebih mudah. Jadi the things kita fokus ke benda-benda yang ada di sekitar kalian. Oke. Ada chairs. Di sini contohnya kursi-kursi.
What we use them for, kita menggunakannya untuk apa? We sit on them. Kita duduk di atasnya. Tadi udah saya jelaskan yang on, it. Oke, kita duduk di atasnya. Kemudian table, meja. We put things on it. Kita meletakkan sesuatu di atasnya. Oke. Jadi itu kegunaannya. Saya kasih contoh lain lagi. Misalkan plate. Ini contohnya saya ya, nanti kalian cari contoh sendiri ya. Plate, piring. We put rice on it. Karena kita meletakkannya di atasnya piring kan nasi. Jadi kita meletakkan piring di atasnya. We put rice on it. Seperti itu contohnya. Terus contoh lain lagi misalnya pensil. Saya ambil contoh pensil. Pensil berarti we use it to write. Nah, kalau bendanya itu kalian gunakan untuk meletakkan sesuatu di atasnya atau di dalamnya, kalian bisa memberikan keterangan we put bla 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 on it atau we put bla 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 into it, seperti itu. Tapi kalau barangnya itu digunakan tidak untuk meletakkan sesuatu, misalnya kayak pensil ini kan untuk menulis ya, bukan untuk meletakkan sesuatu, berarti biasanya we use it to apa gitu. Kalau pensil ini berarti kita menggunakannya untuk menulis, berarti we use it to write. Misalnya nanti benda yang lain berarti yang tidak untuk meletakkan sesuatu, berarti we use it to bla 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 apa, disesuaikan dengan barangnya. Oke, seperti itu. Nanti kalian buat 5 berarti ya untuk memenuhi ini. Nomor 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 5 benda di sekitar kalian. Kalian beri contoh dan penjelasannya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Miss Intan. Personal chat seperti biasa. Tugasnya dikumpulkan hari ini dan minggu depan insya Allah jika tidak ada halangan nanti kita mau ada ulangan harian bab ini. Bab berapa ini? Bab 6. Oke. Oh ya, untuk yang belum mengerjakan tugas, saya harap kalian mengumpulkan tugas, memenuhi tugas, karena sebenarnya gini ya, saya mau bilang sekalian sama anak-anak, sebenarnya tugas itu kan kewajiban kalian kan sebagai siswa kewajibannya apa sih? Kewajibannya belajar. Dan kewajiban yang lain, kewajiban kalian terhadap pembelajaran yang kalian ikuti adalah kalian mengumpulkan tugas seperti itu. Karena nantinya yang mendapatkan nilai juga sebenarnya itu kembali ke kalian, jadi untuk kalian sendiri gitu nilainya. Dan kalau misal tugas kalian kosong, bagaimana caranya pengampu memberi kalian nilai kalau kalian tidak mengumpulkan tugas sama sekali, seperti itu. Jadi saya harap kalian berusaha untuk mengumpulkan tugas. Kalau tidak, walaupun nanti salah, nanti kan pasti biasanya Miss Intan juga memberi feedback ya, maksudnya memberi evaluasi ini salah yang benar seperti ini, atau mungkin kalian nanti saya suruh mengulang lagi agar lebih paham seperti itu. Jadi nggak apa-apa kalau kalian nggak dikerjakan dulu semampunya. Kalau misal kalian nggak bisa tanya sama teman tugasnya gimana sih cara mengerjakannya, dan teman-teman pun yang ditanya juga, yang ditanya temannya yang lain, saya harap bisa memberikan jawaban gitu, bisa membantu ya. Karena kalau ilmu kita tularkan ke orang lain itu, ilmu kita nggak bakalan berkurang, malahan insya Allah nanti ilmunya berkah dan kita bisa tambah paham setelah kita mengajari ilmu kita ke orang lain, seperti itu. Oke, jadi intinya kalian udah SMP, udah kelas 1, sudah besar, jadi saya harap kalian bertanggung jawab dengan tugas-tugas kalian sendiri. Kalian belajar untuk bertanggung jawab, jadi nggak harus yang dioyak-oyak setiap hari, setiap minggu dioyak-oyak tugas tuh, jangan seperti itu. Jadi kalian mengingatkan diri kalian sendiri gitu. Tugas saya apa, kewajiban saya apa, tanggung jawab yang belum saya selesaikan apa, harus segera saya selesaikan, seperti itu. Oke? Ya, jadi seperti itu. Yang tugasnya belum penuh, yang ulangannya belum mengumpulkan, saya harap nanti segera menghubungi saya secara personal. Seperti itu ya, nggak cuma di bahasa Inggris ya, nggak cuma di bahasa Inggris, jadi di semua mata pelajaran saya harap kalian bisa seperti itu. Oke? I think that's all for today. Thank you for your attention. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.